bagaimana keadaan salafus saleh. Dua hal ini yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama tadi, keadaan mereka saling memberikan nasihat satu dengan yang lain, saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling berwasiat satu dengan yang lain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala al-musannif al-imam Sya'rani rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ila qawlihi wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum kasratul wasaya min ba'dihim li ba'din wa qabuluhum al-mawa'id wa syukruhum al-wa'id. Dan termasuk akhlak mereka, akhlak salafus saleh, mereka banyak memberikan wasiat satu dengan yang lainnya, dan mereka mau menerima nasihat. Bahkan mereka akan berterima kasih kepada seseorang yang memberikan kepada mereka nasihat. Wa adamu ru'yati ahadihim fi nafsih annahu qama biwajibi haqqi man nasahahu walau ahsana ilahi madad dahri. Dan mereka tidak melihat di dalam diri mereka bahwasanya mereka melaksanakan kewajiban dan hak seseorang yang telah memberikan kepada mereka nasihat, walaupun berbuat baik sebanyak apapun kepadanya sepanjang hidupnya. Wa dzalika li anna al-umura al-ukhrawiyata la tuqabalu bil arad ad-dunyawiyah. Dan hal tersebut karena perkara-perkara akhirat tidak bisa dibalas dengan harta duniawiyah. Di sini beliau menjelaskan bagaimana keadaan salafus saleh. Dua hal dan dua poin yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama tadi, keadaan mereka saling memberikan nasihat satu dengan yang lain, saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling berwasiat satu dengan yang lain. Maka mereka seringkali mengatakan kepada yang lain, berikan aku nasihat. Mereka akan mengatakan kepada yang lain, ingatkan aku jika aku terjerumus ke dalam kesalahan. Yang satu mengatakan kepada yang lain, berikan aku wasiat untuk aku jadikan sebagai pegangan hidupku. Ini akhlak, mereka meminta. Dan bahkan sampai dikatakan tadi, bahkan mereka berterima kasih kepada seseorang yang mau memberikan kepada mereka nasihat, yang mau mengingatkan mereka. Ya, ini teman, ini sahabat yang sesungguhnya. Sahabat yang sesungguhnya, dia akan sedih dengan kesedihan sahabatnya, dia akan bahagia dengan kebahagiaan sahabatnya, dan dia akan mengingatkan sahabatnya jika sahabatnya dalam keadaan lupa. Dia akan memberikan nasihat kepada sahabatnya jika terjerumus ke dalam kesalahan. Nah, ini sahabat sebenarnya. Nah, ini pemandangan yang sedikit berkurang di zaman sekarang ini, sehingga satu dengan yang lain tidak ada memberikan nasihat, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada
yang menyalahkan jika terjerumus ke dalam kesalahan. Masing-masing nafsi, ya, diriku, mereka, aku. Jadi ana tidak peduli dengan mereka. Dan bahkan lebih daripada itu, jika masih ada segelintir mungkin yang masih ada kepedulian kepada mereka, yang masih ada kasih sayang kepada mereka, sehingga kasih sayang dan cinta yang ada di hati mereka ini membuat mereka mengingatkan seseorang yang lupa, seseorang yang salah, seseorang yang maksiat. Karena kasih sayang tersebut mereka mengingatkan. Tapi sayangnya orang yang diingatkan bukan malah senang, bukan malah berterima kasih, malah menjawab dengan jawaban yang tidak enak, malah menjawab dengan jawaban, sudah urus ente sendiri, sudahlah, jangan sok alim, jangan sok ngasih nasihat, jangan sok ente jadi orang baik, udah jangan ngurus anak, pergi ente. Ya, ini yang kita lihat keadaan zaman sekarang. Tanda besar ada di dalam hati seseorang sifat sombong, dia tidak akan menerima dengan tulus nasihat orang yang memberikan kepadanya nasihat. Ini tanda besarnya. Kalau kita diingatkan oleh orang lain, walaupun itu mungkin selevel, seumuran dengan kita, atau bahkan mungkin orang itu lebih rendah kelasnya, kedudukan ilmunya, atau mungkin lebih muda umurnya, mengingatkan kepada kita, menasihati kita, kita merasa hati kita berat menerimanya, hati kita merasa terendah. Kok enaknya dia mau memberikan nasihat anak, mengingatkan anak, dia siapa, umurnya masih kecil, ilmunya seberapa banyak. Berarti menunjukkan di hati kita ada sifat sombong di situ. Kita masih belum bersih daripada sifat sombong. Tapi justru kalau kita menerimanya dengan tulus, dengan hati yang lapang, berarti menunjukkan hati kita bebas daripada sifat sombong, dan menunjukkan kita adalah orang yang memiliki sifat tawadhu. Tinggal dilihat dari ini. Ya, inilah gambaran daripada sifat mereka dan keadaan mereka salafus saleh. Bahkan mereka terima kasih. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah berikan kepada seseorang rahmat jika dia mau memberitahu kepadaku uyubi, aib-aibku, kekuranganku. Jadi akan didoakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang mau mengingatkan Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab ketika dilantik menjadi pemimpin dan khalifah, menjadi Amirul Mukminin, di antara kalimat yang diucapkan ketika dilantik, aku adalah manusia biasa yang bisa terjerumus ke dalam kesalahan, maka aku mengharap kepada kalian semuanya untuk mengingatkanku jika aku salah. Nah, ini Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah Amirul Mukminin, masih mau mengharap, bahkan bukan hanya mengharap tapi mendoakan dan berterima kasih kalau ada yang mau mengingatkan beliau tentang kekurangannya, tentang aibnya dan lain sebagainya. Digambarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jika seseorang memberikan nasihat kepada orang lain, mengingatkan kepada orang lain, melarangnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sama dengan menyelamatkan temannya tersebut dari kalajengking atau ular. Contoh misalnya kalajengking yang berjalan di belakangnya, di punggungnya, yang kemudian berjalan akan menggigit lehernya. Maka kemudian temannya melihatnya dari belakang, maka kalajengking tersebut dengan tangannya dilempar, dikeluarkan
ya, dan dijauhkan daripada sahabatnya tersebut, daripada punggungnya. Kemudian kira-kira sahabatnya tersebut apa yang responnya? Pasti dia akan mengatakan, terima kasih, jazakallah khair, ente menyelamatkan ana dari kalajengking ini. Nah, orang yang diberikan nasihat seharusnya terima kasihnya lebih banyak, lebih besar daripada orang yang diingatkan tentang kalajengking tersebut. Karena dia hanya diselamatkan dari gigitan kalajengking, tapi orang yang diingatkan tentang maksiat, tentang kesalahan, tentang akhlak yang buruk, itu diselamatkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bandingannya antara kalajengking dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Justru terima kasihnya harus lebih, justru harus membalas dengan balasan yang besar kepada orang yang mengingatkan kepadanya tentang ya akhlak buruknya, kemaksiatannya, kekurangannya. Ini gambaran yang digambarkan oleh Imam Ghazali. Ini yang pertama. Poin kedua yang dikatakan di sini, mereka ini punya sifat bahwasanya mereka ini tidak akan pernah mampu untuk membalas orang yang memberikan kepadanya nasihat dengan apapun yang mereka lakukan. Bahkan ya, walaupun berbuat baik kepada orang yang telah memberikan kepadanya nasihat sepanjang hidupnya ini, mereka tidak akan pernah merasakan dia sudah membalas kebaikan orang yang memberikan kepadanya nasihat. Ini baru memberikan nasihat. Bagaimana dengan gurunya yang bukan hanya memberikan nasihat sekali dua kali, tapi setiap hari dididik tentang akhlak, ya, diingatkan tentang akhlak yang buruk, diingatkan untuk tidak maksiat, dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala siapa Allah sehingga dia menjadi kenal kepada Allah, dikenalkan kepadanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga dia menjadi kenal siapa itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, diajarkan bagaimana wudhu, bagaimana sholat, bagaimana dia bisa melaksanakan ibadah, mana yang halal, mana yang haram, dan seterusnya, dididik. Ini bagaimana ya mereka akhlaknya, atau bagaimana mereka membalas orang yang mendidiknya atau mendidik mereka, yang mengajari mereka, guru mereka. Tidak akan ya mampu mereka, dan tidak akan pernah terbesit bahwasanya mereka telah membalas jasa mereka, jasa guru mereka. Makanya Imam Sya'rani dalam kitab yang lain beliau mengatakan bahwasanya wajib atas kami untuk kami menghormati ulama-ulama kami, menghormati guru-guru kami, dan kami tidak akan pernah bisa membalas guru-guru kami, ulama-ulama kami, walaupun kami memberikan kepada mereka seluruh harta kami, seluruhnya. Walaupun kami setelah itu tidak punya harta, hanya punya badan yang masih sehat, dan kami gunakan badan yang sehat itu untuk khidmah kepada guru-guru kami seumur hidup kami, maka itu tetap belum bisa membalas kebaikan daripada guru-guru kami, belum bisa melaksanakan hak daripada guru kami. Ini yang dikatakan oleh beliau Imam Sya'rani ya, dan beliau mengatakan juga, melanjutkan juga, dan ini akhlak dan ini keadaan yang banyak di zaman sekarang ini, zaman beliau ini, yang sudah tidak berpegangan dengan pandangan tersebut, yang sudah tidak punya sifat dengan sifat tersebut, sehingga melihat gurunya ini seperti orang yang lain, seperti orang biasa. Tidak ada seakan-akan gurunya ini orang yang mulia, orang yang terhormat, orang yang alim, orang yang berjasa besar. Tidak ada. Bahkan kadang-kadang lebih daripada itu, bertemu di jalan aja seakan-akan tidak kenal dengan gurunya yang pernah mengajarinya, tidak salaman, tidak mencium tangannya, bahkan sekian tahun tidak pernah berziarah kepada gurunya, apalagi mendoakan di waktu sholatnya. Ya, Sayyidina Imam Abu Hanifah, di waktu sujudnya beliau di waktu sholat ini, beliau mendoakan guru-gurunya sampai disebut satu persatu 70 nama gurunya disebutkan di waktu sujud beliau di waktu sholat, mendoakan mereka dengan menyebut nama mereka satu persatu. Imam Abu Hanifah, berkah ilmunya. Nah, ini yang katanya Imam Sya'rani, ini yang sekarang hilang dari
orang-orang di zaman kita, di zaman sekarang ini, katanya Imam Sya'rani. Sehingga di antara mereka bahkan sampai-sampai gurunya sendiri yang mau mendekat kepada muridnya, gurunya yang berusaha mengambil hati daripada muridnya, gurunya yang berusaha lebih dulu menyelami dan bermusafahah kepada muridnya, gurunya bahkan yang meminta ayo nanti datang kepada anak. Na'udzubillah. Ini kan semestinya dia yang harusnya mengundang gurunya, dia yang harusnya mengambil hati gurunya, dia yang seharusnya berusaha mendapatkan cinta gurunya, dia yang berusaha untuk khidmah kepada gurunya, dia yang berusaha untuk mendoakan gurunya selalu. Ya, inilah kenapa kok sekarang ya, ilmunya mereka menjadi tidak berkah karena hal ini. Guru dianggap seperti biasa, tapi salafus soleh, guru itu seperti raja. Bagaimana seseorang menghadapi raja? Akankah menghadapi raja dengan duduk dengan yang tidak sopan? Tidak akan. Akankah berbicara dengan raja dengan berbicara yang tidak sopan? Tidak mungkin. Dia di depan raja tawadu, menjaga anggota badannya jangan sampai mengganggu kenyamanan raja tersebut, berucap dengan ucapan yang manis, ya, berusaha menunduk di depan raja, berusaha tidak banyak ngomong, hanya duduk manis di depan raja. Ya, ini mereka menjadikan guru mereka seperti raja. Nah, sehingga berkah, sehingga menjadi manfaat ilmu mereka dan menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu Al-Imam Nawawi, Imam Nawawi, seorang ulama yang diterima, bahkan pendapatnya diterima di mazhab yang lain, wali besar, bukan hanya orang alim, wali besar Al-Imam Nawawi. Beliau kalau pergi ke rumah gurunya, ke madrasah gurunya untuk belajar kepada gurunya, di jalan beliau berusaha untuk disempatkan bersedekah. Dan ketika bersedekah di dalam hatinya, ana niat ya Allah dengan sedekah ini ya Allah ustur anni aibah muallimi hatta la taqa aini lahu ala naqisah. Ya Allah, aku ini bersedekah dan tujuanku ini dengan sedekah ini supaya Engkau ya Allah tutupkan kekurangan daripada guruku, daripada ustadzku. Kekurangannya tutupkan dari mataku, sehingga mataku tidak melihat kekurangannya tapi selalu melihat kelebihannya, selalu yang dilihat kemuliaannya, yang selalu yang dilihat ya ibadahnya, yang dilihat zikirnya, yang dilihat semangatnya dalam berdakwahnya. As-sadaqah lima nuwiyatlah, sama seperti ma'u zamzam lima suribalah. Kita sedekah, kita niatkan untuk hajat ini, kita sedekah dengan niat kesembuhan, kita sedekah dengan niat terhindar daripada keburukan, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka Imam Ghazali, Imam Nawawi sedekahnya dengan niat seperti itu. Setiap hari mau berangkat ke tempat gurunya, sedekahnya niat supaya jangan sampai tampak kepada beliau kekurangan gurunya. Namanya manusia, walaupun itu adalah orang alim pasti ada kekurangan, tapi berusaha Imam Nawawi tidak pernah melihat kekurangan gurunya, sehingga yang dilihat adalah sempurna. Jadi ketika berhadapan dengan gurunya, husnudzonnya kuat, sehingga pernah suatu waktu beliau ini diundang atau dalam jamuan satu tempat, satu jamuan dengan gurunya. Imam Nawawi tidak mau makan. Di jamuan tersebut ada gurunya, Imam Nawawi tidak mau makan. Jadi Imam Nawawi kenapa tidak makan? Tidak, nanti aja. Makan, katanya gurunya. Tolong guruku jangan paksa anak makan. Ya maafkan, anak maafkan. Nanti anak makannya nanti. Lu kenapa makan bareng? Karena dipaksa, beliau menyebutkan, aku tidak akan pernah makan bersama anda wahai guruku karena aku takut. Ketika aku akan mengambil satu ikan dan itu ikan tersebut sudah kamu niatkan, anda niatkan, engkau niatkan untuk diambil dan dimakannya, tapi kemudian aku ambil terlebih dahulu. Aku khawatir itu terjadi ketika aku makan di depan anda wahai guruku. Ini mau mengambil ikan aja takut. Kita makan bareng dengan guru biasa aja, makan seenaknya aja, ngambil semua seenaknya aja. Nah, ada seperti ini akhlak beliau sehingga menjadi Imam Nawawi. Dan begitu juga ulama-ulama yang lain yang berkah manfaat ilmu mereka, karena mereka masya Allah menjadikan guru mereka sebagai betul-betul orang yang raja,
sama seperti orang tua. Bahkan kita tahu orang tua haknya sangat besar kepada anaknya, tapi hak guru lebih besar daripada hak orang tua. Sehingga dikatakan oleh mereka, uququl walidain tamhuhu taubah wa uququl ustazin la yamhuhu syai'. Kalau kita durhaka kepada orang tua, kita mengatakan kepada orang tua, wala taqul lahuma uffin, kita mengatakan aja, enggak boleh. Kita mau diperintah dengan apapun selama itu bukan maksiat, wajib kita melaksanakan. Kita harus hormat, enggak boleh kita duduk lebih tinggi dari tempat duduk orang tua kita. Enggak boleh kita mengangkat suara lebih tinggi daripada suara orang tua kita. Ini orang tua, guru lebih daripada orang tua. Dan kalau kita berdurhaka kepada orang tua, kita masih bisa meminta ridhonya, kita bisa masih meminta maafnya. Bahkan jika orang tua sudah meninggal dunia sekalipun, dalam keadaan orang tua masih murka kepada anaknya, anak yang dimurkai oleh orang tuanya masih diharapkan selamat di akhirat dengan terus berziarah ke makam orang tuanya, membacakan tahlil dan menyambung tali silaturahmi keluarga orang tuanya, sahabat-sahabat orang tuanya, dan bahkan bisa jadi dengan hanya menghajikan orang tuanya, mengumrahkan atau melaksanakan udhiyah dengan niat untuk orang tuanya, bisa menjadi anak yang soleh yang sebelumnya sudah dicatat anak yang durhaka. Tapi uququl ustazin la yamhu syai'. Durhaka kepada guru tidak akan pernah dihapus dengan amalan soleh apapun. Apapun yang dilakukan, kalau dia sudah membuat gurunya murka kepadanya, marah kepadanya, maka apapun daripada perbuatan amal soleh tidak akan pernah menghapus kesalahan dan murka daripada gurunya tersebut. Makanya dikatakan oleh Imamul Haddad, Habib Abdullah bin Ali bin Haddad Sahibur Ratib, andai kata seorang santri yang mendapatkan marah dan murka dari gurunya, walaupun dia santri tersebut berminta syafaat, minta bantuan kepada orang wali yang ada di dunia, bahkan seluruh orang wali, bukan hanya 1-2 orang wali, tapi seluruh orang wali yang ada di dunia, untuk membahagiakannya, tidak akan bahagia santri tersebut sampai betul-betul gurunya ridha kepadanya. Ya, Imamul Haddad. Ya, oleh karena itu, ya, ingin kita berkah, ingin hidup kita berkah, ingin hidup kita bahagia, jangan pernah kita melupakan jasa daripada guru kita. Guru yang menyelamatkan bukan hanya urusan dunia kita, tapi yang lebih penting daripada itu urusan akhirat kita. Ini yang lebih penting. Ya, ini yang kita sedikit ya berkurang daripada as-salafun as-shalihin. Ya, kita menganggap guru kadang sampai biasa. Bahkan walaupun guru yang kita pernah belajar kepadanya itu hanya mengajari cuma Al-Qur'an, itu hanya mengajari mungkin hanya dasar-dasar ilmu yang diajarkan kepada anak kecil, walaupun ana abdu man allamani walau harfan, Imam Ali bin Abi Thalib. Apa artinya abdu? Dia siap menjadikan dirinya seperti budak untuk seseorang yang pernah mengajari beliau, untuk gurunya, bahkan walaupun hanya mengajari 1 huruf aja, dia akan siap menjadikan dirinya untuk gurunya atau yang mengajarinya seperti budak kepada tuannya. Bagaimana budak kepada tuannya? Siap diperintah dengan apapun dan hormat kepada ya, tuannya. Itulah budak. Maka Imam Ali siap menjadikan dirinya seperti budak untuk siapapun yang pernah mengajari beliau ilmu, walaupun itu hanya 1 huruf. Apalagi yang lebih daripada 1 huruf. Apalagi kita datang tidak pernah kenal apa-apa, kita keluar dari guru kita sudah kenal siapa Allah, siapa Rasul, kenal akhlak, kenal sholat, kenal ibadah. Kemudian kita lupakan guru kita, na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan diberikan hidayat menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tua kita dan berbakti kepada guru-guru kita, dan semoga ilmu kita menjadi ilmu yang barokah dan manfaat, dan semoga kita bahagia dunia dan akhirat, dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehat walafiat, taatillah wa taati Rasulillah, dan semoga disampaikan kepada bulan Ramadan fi ahsanil hal, fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fi khairu tufafiyah ala hadin yarkun ya jami asamina li khairid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirri aswaril Fatihah.